Jangan-jangan ini mau meletus gunungnya atau jangan-jangan ini mau ada tsunami. Gak tahu kenapa kok aku bisa mikir ke sana gitu loh. Hai semua, balik lagi di channel aku, Aurelia Tiniski. Nah, kali ini aku tuh pengen cerita. Sebenarnya aku tuh agak ragu-ragu ya, pengen cerita atau enggak tentang hal ini. Kali ini aku tuh pengen sharing tentang pengalaman aku kurang lebih 1 tahun yang lalu ya, tentang anxiety. Dan sebelum mulai ke videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel aku ini ya. Semoga channel aku ini bisa makin berkembang lagi ke depannya. Amin. Oke, langsung ke ceritanya aja yuk. Aduh, aku bingung sebenarnya mau mulai dari mana ya. Aku aja sampai bawa catatan ya untuk ceritain ini. Kurang lebih 1 tahun yang lalu ya, tepatnya mungkin di sekitar bulan Agustus, September. Aku habis lulus kuliah, langsung lanjut cari kerja, and then dapat kerjaan. 1 perusahaan, 2 perusahaan, mungkin bisa dibilang gangguannya tuh masa-masa itu gitu. Mungkin karena basically aku belum punya pengalaman kerja, bener-bener di kantor gitu. 1 perusahaan, oke, out. 2 bulan, 3 bulan, out. Dan cari kerjaan lagi karena aku emang pengen kerja. Ada gangguan lagi. Emang sih universal ya. Mau kerja dimanapun tetap ada namanya adaptasi. Adaptasi itu perlu banget ya. Mungkin kekurangan aku waktu itu aku nggak bisa adaptasi. Kayak aku ngerasa tertekan aja gitu. Kayak Oke. Ini balik lagi ke anxiety. Nah, kenapa kok aku ceritanya kok dari kerjaan terus kok bisa jadi ke anxiety? Nah, sebenarnya ini tuh bukan karena kerjaannya, lebih ke adaptasi aku dengan lingkungan aku. Terus ditambah lagi, aku nggak tahu kenapa sebenarnya. Jadi kan kalau kerja itu kan aku naik motor sendiri. Terus bolak-balik gitu, jarak dari rumah aku ke kantor aku tuh kurang lebih sekitar 30 sampai 45 menit ya, 30 sampai 45 menit. Bahkan sampai 1 jam ya, itu kalau yang standarnya aja gitu. Nggak ngebut gitu. Beberapa minggu itu adaptasinya kayak adaptasi kerja gitu. Maksudnya aku jadi bingung. Jadi adaptasi dunia kerja lah, semuanya dari lingkungan kerjanya, dari keseharian akunya juga gitu kan, kayak semua berubah. Itu sih aku sekarang paham kekurangan aku tuh sebenarnya lebih ke cara aku untuk adaptasi. Balik lagi ke bolak-balik naik motor. Itu singkat ceritanya tuh nggak tahu pas udah minggu keberapa, posisinya tuh aku cemas banget karena waktu itu ingat banget sih aku ada gempa di kantor tuh, ada gempa. Gemeteran, aku panik banget. Jadi aku tuh kalau udah panik banget gitu. Udah karena gempanya cukup lumayan ya itu ya, terus karena udah sore juga sih waktu itu, jadi langsung pulang gitu. Dan di jalanan itu aku nggak tahu kenapa, mungkin aku masih cemas ya, dari kantor cemas, terus aku tahu jarak dari rumah aku tuh jauh ya kan, karena rumah aku emang di pelosok gitu, kayak di desa, di gunung gitu. Karena aku udah di pikiran aku, aduh sampai rumah jauh nih, masih lama, masih 45 menit gitu. Terus mungkin di perjalanan udah cemas di kantor karena gempanya, ada apa ya, ini ada gempa, jangan-jangan ini, jangan-jangan itu gitu loh. Terus sampai di perjalanan pun aku terganggu, kayak aku masih mikir, aku overthinking banget kayak jangan-jangan ini udah mau apa ya, waktu itu aku pikirin apa ya, kayak jangan-jangan ini mau meletus gunungnya atau jangan-jangan ini mau ada tsunami. Gak tahu kenapa kok aku bisa mikir ke sana gitu loh. Aduh, ini tuh mungkin buat orang-orang yang normal ya, buat orang-orang yang ya biasa gitu ngelakuin keseharian seperti biasa. Aku cerita ini gitu tuh mungkin bagi kalian tuh ngerasa aneh ya, kayak ngerasa aneh. Tapi
emang jujur itu tuh emang ngerasa tuh kayak gitu. Yang aku rasa tuh emang gitu karena terlalu berlebihan ya, terlalu berlebihan. Apa yang berlebihan tuh emang tidak baik. Dan balik lagi ke perjalanan, kan cemas tuh ya, cemas, pikiran overthinking banget. Terus baru sampai di pertengahan jalan ya, jadi jaraknya tuh sekitar 20 menit dari kantor, dari rumah ya. masih harus nempuh 25 menit lagi buat sampai rumah. Nah, pas tengah-tengah, nggak tahu kenapa kayak dari kepala ke belakang leher itu dia apa ya waktu itu kayak aneh. Awalnya tuh sebenarnya dari perut sih. Awal tuh pertama dari perut itu kembung ya, kembung banget. Aku pikir kayak ya udah biasa kayak lambung. Aku emang ada sakit mah kan, tapi ya aku ngerasa nggak ada yang aneh gitu loh. Terus perutnya kembung, dada mulai agak aneh, agak sesak gitu. Terus mulai sambil itu, ini posisinya lagi jalan naik motor neng gitu kan. Waduh, di perjalanan tuh masih overthinking. Ini masih lama ini di perjalanan, masih lama ini. Sampai rumah masih lama ini. Padahal aku kayak aduh pengen cepet-cepet sampai rumah nih. Aduh ada sesuatu yang nggak beres nih gitu. Ya, balik lagi sampai sini di belakang leher itu kayak ringan ya. Kayak maksudnya kayak ini kok kayak aneh ya, kepala aku sambil goyang-goyangin helm aku. Sambil gini-giniin juga. Karena aku ditambah sensasi yang kayak gitu-gitu ya kan, sensasi lambung kumat, sensasi pokoknya kalau udah sampai kepala tuh aku udah makin cemas. Jangan-jangan ini aku mau pingsan gitu. Terus aku takut banget waktu itu, beneran deh, sampai aku panik bener-bener panik. Aku langsung turun, nggak tahu aku mau turun di mana, jadi aku berhenti. Terus aku gedor-gedor rumah orang. Bener-bener gedor-gedor rumah orang sambil minta bantuan kayak ini aku kayak mau pingsan gitu, aku gituin. Nah, pas zaman itu corona masih tinggi di Indonesia. Itu dia, sampai aku ditolak-tolak waktu itu. Aduh, ini masa-masa ini takutnya tular, takutnya aku bawa penyakit gitu. Makanya pas itu kan posisinya aku lagi nggak enak badan tuh karena panik, sebenarnya lebih ke panik attack ya. Aku kena panik attack di situ. Terus akhirnya disuruh duduk, dikasih minum teh anget gitu. Tapi aku mikir kayak aku ini udah mau mati ini. Aku nggak bakal selamat ini. Aku udah, jujur emang pikiran aku waktu itu kayak gitu tuh loh. Dari situ hampir ke rumah orang, sampai aku calling, tolong jemput di sini. Aku bilang ke mami aku gitu, jemput sini, nggak bisa aku takut gitu kan, mau pulang tuh takut gitu. Jadi kayak harus bener-bener ada orang gitu kan. Terus dari situ ngerasa aneh, ada apa sih gitu, sampai keganggu semua aspek tuh keganggu. Dari yang paling kerasa sih keseharian aku sih itu jadi terganggu gitu. Kalau masalah makan belum sih, kayaknya waktu itu belum sih, lebih ke sensasi badan aku terganggu sama pikiran yang terlalu overthinking. Nah itu, takut ini, takut itu banyak banget. Nah itu berarti bakal aku bikin video lagi gitu, biar kalian bisa denger semua pengalaman aku. Sampai aku keluar dari kerjaan, salah satunya gara-gara itu aku takut naik motor. Tapi aku pengen kerja lagi. Terus aku ke perusahaan yang kedua, yaitu yang tadi aku cerita, ke perusahaan yang kedua, mencoba lagi dari awal. Seminggu sih kayaknya, itu kurang lebih baru seminggu naik motor. Itu sampai diantar jemput sama mami aku.
diantar jemput sama mamaku, padahal itu juga itu hampir 1 jam. Emang rumahku tuh jauh ya, jadi kalau misalnya ke kota itu emang jauh banget. Terus sampai aku tertekan, kasihan juga kok ini nggak bisa mandiri, nggak bisa naik motor kayak anak-anak yang lainnya gitu. Terus keluar lagi dari kerjaan karena aku belum bisa adaptasi keseharian aku nggak bisa naik motor sendiri, itu keganggu banget. Nggak bisa naik motor sendiri, kayak bahkan dari yang kecil-kecil aja, yang deket-deket aja tuh takut, bener-bener takut. Terus pas yang dari kantor itu masih kerja, suka izin nggak masuk gara-gara sakit. Tapi sakitnya bukan dibawa ke dokter umum, tapi ke dokter psikologi. Bukan dokter ya, ke psiko apa? Dokter psikologis. Aduh, aku lupa namanya. Psikolog, ya ampun, namanya tuh psikolog. Iya, aku situ. Terus dijelasin. Terus katanya ya ada gangguan kecemasan. Katanya gangguan kecemasannya tuh tingkatnya tuh udah tinggi gitu. Aku pokoknya ceritain semua masalah-masalah aku, kenapa. Terus ibunya bilang ya itu ada gangguan kecemasan di dalam diri kamu. Setelah aku tahu, dikasih solusinya, diperbaiki lagi pola pikirnya. Pokoknya ada beberapa aspek deh. Itu mungkin bakal aku ceritain di next episode, di next video aja kali ya. Banyak banget ini sebenarnya ceritanya ya, panjang banget kalau diceritain dari awal sampai akhir. Berarti sampai aku dibawa ke psikolog, terus dikasih solusinya, dan ternyata emang kena gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan itu masuk ke gangguan kesehatan mental ya, itu ya, kesehatan mental. Ini aku cerita tuh dari awal, dari pas aku cerita sama psikolog itu tuh diperdalam gitu. Jadi awal mulanya tuh kenapa kok aku bisa kayak gitu. Terus aku bilang gara-gara aku masih belum bisa melepaskan kepergian papi aku. Si ego kayak harus ini gitu, maksudnya jangan pergi gitu. Tapi karena itu, terus karena penyakitnya juga, karena penyakit papi aku juga, momennya dia juga koma, itu tuh aku kayak takut. Makanya tuh mungkin juga ya itu bisa karena awal mulanya itu posisinya papi aku koma itu pas lagi kerja di jalan. Jadi ini tuh sebenarnya kayak agak sinkron gak sih sebenarnya ya. Kayak aku jadi takut naik motor. Dan kayak tiba-tiba hilang kesadaran di jalanan dan kayak gitu. Udah gitu sih. Jadi itu pengalaman aku yang bener-bener bermanfaat banget buat aku sendiri ya. Sampai aku belajar dari hal kecil gitu, belajar banget ya. Aku sebenarnya bersyukur banget dikasih sebuah pengalaman yang kayak gitu. Sampai sini dulu aja kali ya videonya ya. Mungkin next aku bakal bikin video ini lagi tentang anxiety aku, gangguan kecemasan aku. Dan yang seperti tadi aku bilang, semoga ini bermanfaat buat kalian semua ya. Ini baru pengalaman aku aja ya, ini bener-bener pengalaman aku secara singkat ya, ini aku ceritanya ya. Pokoknya intinya seperti itu. Untuk solusi-solusinya mungkin nanti aku bakal kasih di next video aja, buat lebih ringkas ya, biar lebih ringkas aja. Aku ngapain aja sih selama berproses, setelah aku tahu oh ini aku tuh kena gangguan mental ya, kena gangguan kecemasan.
ada beberapa step-stepnya yang aku pelajarin. Aku nggak sabar pengen bikin video lagi buat kalian. Jadi aku cuma pengen satu hal, kalian tuh harus semangat. Maksudnya kalian tuh nggak sendirian gitu, kalian nggak sendirian. Maksudku, ayo kita sama-sama belajar dari hal kecil, dari hal-hal keseharian sebenarnya ya. Hal-hal keseharian itu bisa dipelajarin. Itu benar-benar mengubah pola pikir kalian, pola makan kalian, terus cara berpikir kalian gitu. Itu soalnya kan maksudnya buat kehidupan kita gitu kan. Masa kita mau kayak gini-gini aja gitu. Kita harus berproses ya. Berproses tentunya ke hal yang lebih baik lagi gitu. Dan mungkin segini dulu aja untuk cerita pengalaman aku ya. Agak deg-degan ya sebenarnya pas tadi cerita-cerita kayak tadi ya. Minta maaf juga kalau misalkan cara aku ngomong atau cara aku cerita atau dari video ini ada kesalahan, mohon maaf semuanya ya. Pokoknya aku intinya cuman pengen nge-sharing aja buat kalian semua, biar kalian tuh semangat, biar kalian makin bersyukur lagi dengan kehidupan ini gitu. Kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir video ini, makasih banget ya udah sempetin dengerin cerita aku. Dan kalau misalkan kalian suka sama video aku, channel aku, boleh dibantu like, komen, dan subscribe channel aku ini ya. Kalau misalkan kalian pengen tanya sesuatu di video aku kali ini, boleh banget ya, boleh banget. Mungkin aku bisa ngebantu kalian. Kalau aku bisa bantu, aku pasti bantu. Itu ya. Jadi sampai sini dulu ya video aku. Ditunggu untuk next kelanjutan video aku berikutnya. Dadah!